Kayaknya setiap hari ya, kita dengar berita soal ekonomi. Kira-kira kita bakal kena badai atau cuacanya bakal cerah-cerah aja nih. Nah, di tengah semua simpang siur ini, pertanyaannya satu. Gimana sih cara kita benar-benar tahu apa yang bakal terjadi? Nah, ini kan pertanyaan utamanya. Resesi atau cuma soft landing? Pasti ini kan yang kepikiran sama kita semua pas nonton berita. Tapi yang lebih seru lagi, gimana sih sebenarnya para ahli itu mencoba nebak jawabannya? Situasinya sekarang ini bisa dibilang cukup genting. Para ahli bahkan nyebutnya the perfect storm atau badai sempurna. Coba bayangin deh, masalahnya tuh bukan cuma satu, tapi datangnya keroyokan. Ada inflasi yang bikin harga-harga meroket, suku bunga yang tinggi banget, ditambah lagi ada ketegangan geopolitik. Nah, kombinasi maut inilah yang bikin kita semua jadi cemas. Oke, sekarang ayo kita bedah gimana cara kerjanya. Jadi, buat ngeramal cuaca ekonomi ini, para ekonomi itu punya semacam toolkit andalan gitu. Isinya ada 6 sinyal klasik yang selalu mereka pantau. Anggap aja ini kayak dashboard mobilnya ekonomi. Pertama, ada PDB Real. Ini buat lihat kesehatan negara secara umum. Terus ada tingkat pengangguran. Buat ngecek berapa banyak sih orang yang punya kerjaan. Mereka juga ngukur moodnya pasar. Bisnis sama kita-kita nih lagi optimis atau pesimis. Dan tentu aja mereka periksa juga denyut jantung sistem keuangan kita. Ini semua tuh indikator-indikator gambaran besarnya. Nah, semua data tadi itu akhirnya diolah jadi proyeksi, kayak yang kita lihat di grafik ini. Ini caranya lembaga kayak IMF misalnya, ngasih kita gambaran besar tentang apa yang kira-kira bakal terjadi. Dan kalau kita lihat polanya, trennya lumayan jelas kan? Hampir semuanya kelihatan melambat. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata semua alat tradisional tadi itu punya satu kelemahan besar. Ada satu hal super penting yang kelewat sama mereka. Jadi masalahnya tuh di sini. Semua model-model gede itu ibarat kita ngelihat hutan dari helikopter. Kelihatan sih gambaran besarnya, hutannya luas, tapi kita nggak bisa lihat apa yang terjadi sama tiap-tiap pohonnya. Mereka cuma lihat angka rata-rata nasional, tapi mereka nggak ngelihat kesulitan yang benar-benar dialami oleh satu keluarga saat ini juga. Kalau mau pakai perumpamaan yang lebih gampang lagi, gini, para ekonom mungkin bisa ngeramal bakal ada badai gede. Tapi mereka nggak punya alat buat ngecek atap rumah mana aja yang udah mulai bocor. Nah, disitulah blind spotnya. Kebocoran ini, nah inilah yang namanya tekanan finansial tingkat rumah tangga. Ini tuh momen di mana satu keluarga mulai pusing bayar tagihan, bayar cicilan, atau bahkan buat kebutuhan sehari-hari aja susah. Mungkin ini belum jadi berita gede di TV ya, tapi ini tuh percikan api pertama sebelum apinya jadi kebakaran ekonomi yang lebih besar. Terus gimana dong caranya kita bisa lihat atap yang bocor ini lebih awal? Nah, disinilah muncul sebuah terobosan baru. Sebuah sistem peringatan dini yang, wah, bener-bener beda. Coba bayangin, ada semacam detektor asap tapi buat kesehatan finansial kita. Nah, itulah yang dikembangin sama para peneliti. Sebuah sistem machine learning atau AI. Tujuannya simple, jangan nunggu apinya gede tapi deteksi asap pertamanya. Tanda-tanda masalah paling awal langsung di level keluarga. Oke, kalau sistem yang lama kan ngandelinnya data-data kayak gini. Laporan keuangan resmi, statistik nasional. Penting sih, tapi ada satu kelemahan fatal. Data ini tuh kayak kita melihat dari kaca spion mobil. Kita cuma bisa lihat apa yang udah lewat. Jelas telat banget buat ngangkep masalah yang baru mulai. Nah, sistem yang baru ini kebalikannya. Dia ngelihat sinyal-sinyal digital yang terjadi detik ini juga. Bukan laporan tahunan, tapi hal-hal kayak pergerakan pasar yang real time, permintaan terhadap teknologi informasi, bahkan sampai insiden siber. Sinyal-sinyal ini jauh lebih cepat, kayak ngukur denyut nadi ekonomi tiap detik. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Buat ngebangun AI ini, para peneliti itu beneran ngikutin kondisi keuangan dari 750 keluarga selama 13 bulan. Jadi sistemnya ini belajar dari pengalaman nyata manusia, bukan cuma dari angka-angka di atas kertas. Nah, gambar ini nunjukin ke kita apa sih yang dianggap paling penting sama otaknya si AI. Dan hasilnya menarik banget. Coba lihat yang paling atas. Ternyata, faktor-faktor kayak volatilitas pasar, terus seberapa sering kita pakai perangkat digital, dan pastinya inflasi, itu tuh sinyal-sinyal paling kuat yang nandain kalau sebuah keluarga bakal kena masalah keuangan. Oke, jadi kita punya alat baru yang canggih banget. Terus kenapa? Apa artinya ini buat kita di dunia nyata? Kenapa ini jadi penting banget? Intinya cuma satu, ini mengubah total cara kita berpikir. Dari yang tadinya reaktif, jadi preventif. Daripada kita nunggu semua domino jatuh baru panik, teknologi ini ngasih kita kesempatan buat nyabut satu domino paling depan, biar sisanya nggak ikut roboh. Manfaatnya, wah, luar biasa. Coba deh bayangin, pemerintah atau bank bisa nawarin bantuan sebelum ada keluarga yang gagal bayar, bukan setelahnya.
Bantuan yang terbatas itu bisa disalurin ke orang yang paling butuh. Ini juga ngebuktiin satu hal yang super penting. Ekonomi negara yang kuat itu ya dimulainya dari keluarga-keluarga yang kuat. Dan yang paling keren, AI ini bukan kayak kotak hitam misterius. Kita bisa tahu kenapa sebuah keluarga ditandai berisiko. Jadi sistemnya lebih bisa dipercaya. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Selama ini kan kita selalu ngelihat ke bank sentral, ke pemerintah, buat cari jawaban soal ekonomi. Tapi gimana kalau ternyata, cuma mungkin ya, kunci buat mencegah krisis global berikutnya itu nggak ada di gedung-gedung besar itu, tapi justru tersembunyi di dalam jejak digital yang kita semua tinggalkan setiap hari.